Diduga, ada upaya pembunuhan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Lembata. Tersadar di Rumah Sakit Umum Lewoleba, dalam kondisi tanpa busana dan tertancap paku pada lehernya. Saat dikonfirmasi di Rumah Sakit WZ Yohanis Kupang, Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021, Sekondina Letek mengatakan bahwa dirinya adalah tahanan di LP Perempuan Kelas 3 Lewoleba, Kabupaten Lembata. Menurut Sekondina, ia baru mengetahui dirinya berada di Rumah Sakit Umum Lewoleba pada hari Kamis pagi, tanggal 17 Juni tahun 2021, namun tanpa busana yang ia kenakan, dan tubuhnya hanya terbungkus dengan sebuah kain saja. Dan, ia juga baru mengetahui bahwa ada paku yang tertancap di lehernya. Suami Sekondina, Stefanus Kia, saat ditanya mengenai paku yang tertancap di leher istrinya, ia juga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Sehingga paku yang tertancap di leher Sekondina bagaikan sebuah misteri yang belum terungkap. Dan yang dapat membuka misteri tersebut hanya Kepala LP Kelas 3 Lembata dan pihak penegak hukum. Untuk mengetahui misteri tersebut, ikuti pernyataan Sekondina sekeluarga di sini. Tetapi, sebelumnya, jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, komentar dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar dapat terus mengikuti berita-berita terupdate lainnya. Yang mana selama ini mau masuk 2 bulan saya ada di dalam tahanan. Ya, jadi kejadian sekitar tanggal 17 pagi itu saya sadarnya di Rumah Sakit Umum Lewoleba sekitar jam 9 pagi. Ya, yang mana keadaan saya waktu itu tidak ada pakaian, celananya juga tidak ada. Mereka mengenakan saya waktu itu dengan kain lipas satu, yang saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Lapas Lembata. Iya. Jadi Mama izin tanya, ini masalah apa sehingga Mama di lapas? Waktu itu terduga penganiayaan. Iya. Sehingga Mama di lapas. Tahan di lapas. Terus Mama tiba-tiba begini, bagaimana? Saya juga tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Kagetnya pagi sekitar jam 7, tanggal 17 itu saya berada di rumah sakit. Iya. Katanya ada paku di leher. Yang Besar kayak apa? Ya, Bapak? Paku besarnya kayak apa? Sekitar macam inilah 12 cm kira-kira. Saya juga tidak tahu sampai di sini setelah operasi baru saya tahu bilang paku sebesar itu, Pak. Saya tidak tahu. Yang bawa Mama ke rumah sakit lapas, orang lapas, ya. Dari pihak lapas tidak menyampaikan ke keluarga karena apa? Ada sebagai apa? Anak. Sebagai apa? Saya anaknya Mama. Anak. Dapat informasi masalah apa sehingga sampai paku di leher? Tidak. Tidak dapat informasi. Nama siapa? Saya nama Elsa. Duan. Iya. Terkait dengan kasus nanti kita tanyakan langsung ke lapas ya. Iya, Bapak. Kemenkumham. Iya. Katanya ada dari Kemenkumham ada datang dari Kementerian HAM. Tadi apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwa kami tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Iya, Bapak. Mereka tidak bilang apa-apa, hanya suruh tenang-tenang saja. Iya, Bapak. Apa rencana mereka selanjutnya tidak? Kami kurang tahu, Bapak. Iya. Terima kasih banyak, teman. Oke, makasih ya, Bapak. Siapa nama Bapak? Stefanus Kia. Bapak. Ini istri Bapak ya? Ya.
Bapak bisa cerita sedikit terkait dengan situasi Bapak, istri Bapak sekarang. Kalau kejadiannya, saya dipanggil datang, saya tidak tahu, saya di kampung, ibu di Loleba. Saya Bapak kampung di dipanggil mana? kampung di Lembata. Di Lemata ya. Nah, setelah saya dipanggil datang, ibu dalam posisi sudah di rumah sakit. Selanjutnya saya tidak tahu. Itu saja. Bapak tidak tahu apa. Tidak tahu apa-apa. Terus informasi apa Bapak tidak mencari informasi lain? Kenapa istri saya kok digini-gini? Saya tidak, karena datang saat itu ibu di posisi di rumah sakit. Kabarnya ada paku di leher ibu. Ada pak, betul ada pak. Itu tepatnya di bagian leher bagian mana? Bagian sini. Oh, hampir dekat dengan kerongkongan. Ya, Masuk dalam. masuk dalam. Pakunya panjangnya berapa senti? Saya juga kurang tahu. Karena posisi saya datang paku di leher. Saya berapa senti saya kurang tahu. Begitu. Jadi dari pihak LP sendiri apa tanggapan mereka? Itu perkembangan mereka dengan itu keluarga di Loleba. Saya keluarga di Loleba. Kabar dari Loleba tidak ada. Enggak ada. Saya tidak tahu apa-apa. Karena saya dipanggil pagi, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Katanya tadi ada Komnas HAM ke sini atau dari Kementerian Kemenkumham sini. Belum ada. Tadi ibu katanya ada kan? Tidak tahu. Tidak ada. Tidak ada. Oh. Apa harapan Bapak dengan adanya kejadian ini? Harapan saya bahwa sudah itu kan saya juga kurang tahu perbuatan ibu ini juga dia tidak sadar, sehingga harapan saya kalau sudah sampai di sini bisa dialihkan untuk perawatan lagi supaya sampai sembuh. Ketika dia sudah sembuh kan saya punya ibu ini kan dia di rumah sakit di Loleba sampai rujuk ke sini, sehingga saya minta dari pribadi saya bisa ada bantu untuk bisa mohon kesembuhan, itu saja. Ya. Sedikit tahu Bapak, kenapa ibu ditahan? Karena Jelaskan. ada persoalan dicurigai pelemparan. Pelemparan apa? Pelemparan. Maksudnya pelemparan apa? Pelemparan orang. Oh, lempar orang. Sudah berapa lama ibu ditahan? Dia sudah kan ketentuannya 4 bulan. Itu setelah sidang di pengadilan 4 bulan. Dia ditetapkan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan, ibu sudah jalani, sudah mau ya mungkin dekat 3 bulan sudah. Artinya sudah mau dekat keluar ini ya. Jadi jadwalnya setelah sidang, jadwal ibu keluar bulan Agustus tanggal 26. Gitu sih. Terus tiba-tiba ibu mengalami kasus ini. Boleh tahu Bapak? Saya keluarga, saya juga Mungkin Bapak lebih tahu banyak. bagaimana ini ada kepentingan orang besar yang mana kejadian ini sangat janggal karena orang udah di LP bisa kena tikam 45 cm. Sementara tidak sadar. Dia sendiri tidak tahu ini. Itu. Sehingga kami keluarga mohon keadilan hukum yang berlaku di NTT khususnya Loleba ini, karena bagi kami keluarga ini bahwa ada penjemputan paksa oleh 2 orang anggota dengan alasan rapid test ya. Rapid test. Alasan apa? Rapid test. Itu saya Jemput paksa ini kalau siapa? dari saya kurang tahu, Bapak. Kurang tahu, tapi kurang saya tahu. udah konfirmasi dengan anak-anak, katanya begitu, sehingga Jemputan paksanya apa? katanya ada mau bawa ke sana rapid test. Yang dijemput paksa dari mana? Di Loleba. Ibunya ini, Ibu ini dijemput ibu yang paksa dari sekarang mana? Dari dari oknum polisi. dari hukum polisi. Jemput paksanya di mana?
di rumahnya. Rumahnya. Iya Bapak? Nah, Di rumahnya. Ya, begitu. Sehingga bawa ke sana langsung ditahan. Oh, jadi awal ceritanya Nah, ibu ini dijemput paksa oleh 2 oknum polisi, Nah. dibawa ke LP langsung ditahan. Tanahnya di LP atau sel polisi? LP. LP langsung. LP, langsung LP. Tanpa ada surat. Oh begitu. Tidak, itu bukan langsung di LP, Ah, jemputan ke buat pemeriksaan bila persoalan pelemparan tadi itu. oh, Pelemparan pemeriksaan tadi awalnya itu. pemeriksaan. Pemeriksaan Nah, pelemparan. Ah, Baru Ada penahanan. ada penahanan sehingga disidangkan di pengadilan. oh, Nah, kasusnya bilang ada begitu. pelemparan tadi itu Pak. Ah. Nah, sehingga setelah sidang dinyatakan ibu bersalah sehingga melempar orang. Nah, sehingga setelah sidang ketentuannya ibu 4 bulan Ah, dalam tahanan di LPM. ya. Baik. Bapak ini nama siapa Bapak? Yohanes Waang. Yohanes Waang ya. Ya, ya. Bapak posisi tinggal di mana Bapak? Saya di Cebangkil. Di Tilong, maksudnya di Kupang sini, bukan di Lepata ya. Bapak sebagai apa keluarganya? Saya keluarga, saya diminta oleh keluarga Nale karena ada hubungan dengan beliau punya saudara di Jakarta. Jadi saya datang pantau Ya, juga. ya. Baik, terima kasih, saya mendapat informasi sedikit. Jadi harapan Bapak berdua terkait dengan masalah ini. Nah, harapan kami artinya bahwa ada hukuman apapun yang dijalani, tapi kami mohon korban ini setelah sembuh, Setelah sembuh. sehingga baru bisa dikeluarkan. Atau kalau keluar dari sini dengan alasan mungkin karena ini ruangan dipakai, maka rujuk ke rumah sakit lain. Oh begitu. Nah, Dari pihak rumah sakit suruh keluar. Karena sudah habis masa waktu. masa waktunya 14 hari. 14 hari harus keluar. Gitu. Jadi harus keluar. Harus Tapi keluar. pasien belum sembuh. Belum, Iya, pasien itu ada belum. orangnya ada. Ini perintah siapa? Ini dari pihak rumah sakit, dalam hal ini dokter dengan kepala ruangan. Dari kepala ruangan. Oh begitu. Ya.